Pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat ini meradang saat lapaknya akan dibongkar petugas Satpol PP. Ia tak terima karena penertiban PKL dianggap tebang pilih dan tidak merata. Keberatan juga disampaikan para pedagang lainnya. Mereka keberatan lapak ditertibkan selain karena petugas dituding pilih kasih, pedagang juga khawatir kehilangan pencaharian jelang datangnya bulan Ramadan. Namun para pedagang hanya bisa pasrah saat petugas berkeras membongkar lapak dagangan. Penertiban PKL dan bangunan liar di lokasi ini dilakukan sebagai upaya penataan wajah pariwisata di Kota Padang. Rencana kita akan tempatkan petugas di sini untuk menjaga apa yang sudah kita tertibkan pada hari ini. Karena kita tidak ingin lagi seperti dulu, sudah kita tertibkan, kita biarkan, akhirnya dikuasai lagi oleh pedagang. Kita mengawali, tadi ada perintah masyarakat, mereka yang setelah kita bongkar, mereka akan melanjutkan. Berarti sebelumnya sudah ada peringatan ya Pak? Sudah ada pemberitahuan. Penertiban ini akan rutin digelar menjelang datangnya bulan Ramadan hingga Lebaran nanti. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya animo warga untuk booster menyebabkan penyelenggara vaksin kehabisan stok. Di Bekasi, Jawa Barat, warga mulai kebingungan mendapatkan vaksin saat mendatangi Stadion Chandra Baga di Kota Bekasi. Tingginya warga yang hendak vaksin, khususnya booster, membuat gerai vaksinasi yang berada di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat kehabisan stok. Sejumlah warga yang hendak vaksinasi booster pun merasa kecewa. Orangnya di mana-mana Kosong. Hanya kosong aja atau emang? Ya kosong aja, nanti dikasih tahunya suruh lihat Instagram. Ada lagi kapan katanya Bu? Belum tahu juga. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengakui stok vaksin booster di gerai vaksinasi Stadion Patriot Candrabaga memang habis. Kemarin hari Sabtu dan hari Minggu itu mulai luar biasa, karena kalau nggak salah pengumuman Pak Wapres itu minggu ini ya, di awal-awal minggu ya, kan masih hari kerja tuh, Senin sampai Jumatnya masih hari kerja. Begitu 2 hari Sabtu, itu udah berbondong-bondong tuh. 2 hari terakhir, animo vaksinasi warga di Kota Bekasi naik mencapai 50%. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengimbau kepada warga agar mendatangi sentra layanan vaksinasi lainnya, seperti di puskesmas atau di kantor kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan lihat langsung bagaimana antusiasme warga menerima vaksin booster sebagai salah satu syarat untuk mudik Lebaran 2022. Kita bergabung dengan rekan Armalina di Universitas Trisakti Jakarta dan ada rekan Desi Juliani di Polres Cimahi, Jawa Barat. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Selamat siang, Armalina. Bisa diceritakan seperti apa antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin booster di sana? Ya, Wilson dan juga pemirsa, vaksinasi serentak se-Indonesia diselenggarakan oleh Polri pada hari ini yang berlokasi salah satunya di Jakarta, yaitu di Gelanggang Olahraga Universitas Trisakti Jakarta. Nah, antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster pada pagi ini cukup tinggi, di mana terlihat sejak tadi pagi ini antrian masyarakat yang akan melakukan vaksinasi booster ini sudah panjang begitu, Wilson. Dan dari data yang kami dapatkan, sebelumnya masyarakat yang mendaftarkan diri melalui online ini tercatat sudah ada 1.200. Sedangkan untuk kapasitas pada hari ini hingga 3.000 kapasitas. Bahkan banyak masyarakat yang mendatangi secara langsung di Universitas Trisakti Jakarta ini untuk melakukan vaksinasi booster secara on the spot. Di mana untuk hari ini vaksinasi booster yang didapatkan yaitu ada AstraZeneca dan juga Pfizer, di mana masyarakat yang datang ini bisa menyesuaikan dengan vaksinasi sebelumnya. Nah, pada hari ini juga dari Kapolda Muhammad Fadil Imran menemani
Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo juga mendatangi ke tempat vaksinasi yang berada di Universitas Trisakti Jakarta ini untuk melihat secara langsung bagaimana vaksinasi secara serentak se-Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini. Dan diharapkan dengan adanya vaksinasi booster secara serentak di Indonesia ini juga nantinya ini masyarakat Indonesia dapat kebal dari COVID-19 begitu, di mana juga ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Dan selanjutnya juga akan ada laporan dari rekan kami Desi Juliani yang berada di Polres Cimahi, Jawa Barat. Ya, terima kasih Armalina. Sama seperti di Jakarta, di Polres Cimahi juga masih digelar vaksinasi selain booster, ada juga untuk dosis 1 dan juga dosis 2. Tapi yang untuk booster ini pemirsa mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari warga. Saya akan menunjukkan kepada Anda inilah situasi terkini dari gebiar vaksin di Polres Cimahi. Anda bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa, memang untuk gelaran vaksinasi hari ini ditujukan atau disasarnya adalah untuk masyarakat umum, baik itu untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, kemudian juga dewasa minimal 18 tahun dan juga lansia. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Humas dari Polres Cimahi yang menerangkan bahwa vaksinasi ini memang digelar sejak awal tahun 2022 dengan target 5.000 sampai dengan 6.000 dosis per hari. Namun karena setelah ada kebijakan bahwa syarat utama untuk melakukan perjalanan mudik adalah wajib divaksin booster, ini memang dalam beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan. Biasanya dalam sehari saja untuk vaksin booster ini bisa mencapai 1.000 dosis per hari. Namun ketika ada kebijakan tersebut, ini naik cukup signifikan, bisa sampai 1.500 sampai dengan 2.000 dosis per hari. Dan selain itu juga vaksin jenis vaksin maksud kami yang diberikan dalam vaksinasi kali ini juga beragam pemirsa, tinggal disesuaikan saja dengan peserta vaksin, mulai dari Sinovac, kemudian juga AstraZeneca, Pfizer, Covovax dan juga Moderna. Dan untuk syaratnya juga masih sama, hanya saja untuk syarat di sini ini calon peserta vaksin maksud kami diwajibkan untuk membawa bukti fisik, baik itu fotokopi KTP, kemudian juga kartu keluarga untuk vaksin anak-anak, dan juga membawa bukti vaksinasi. Dan vaksinasi ini, sentra vaksinasi ini masih dibuka hingga nanti 31 Maret 2022. Wilson. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat, dan sebelumnya Armalina dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ruas jalan tol Cipali Subang, Jawa Barat diperbaiki sepanjang 18 km. Perbaikan dilakukan untuk memberikan kenyamanan pengendara serta persiapan mudik nanti. Pengelola tol Cipali memperbaiki jalan sepanjang 18 km, baik di jalur Jakarta menuju Cirebon maupun arah sebaliknya. Perbaikan ini meliputi 2 jenis, yakni betonisasi sepanjang 6 km dan pengaspalan sepanjang 12 km. Titik perbaikan mulai dari wilayah Purwakarta, Subang hingga Cirebon. Untuk performa jalan sangat kita fokuskan ya untuk pelayanan arus mudik maupun pengguna jalan yang melintas. Diharapkan dengan perbaikan ruas tol, para pemudik maupun warga dapat melintas dengan nyaman tanpa ada hambatan termasuk hambatan jalan rusak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi difabel usai kecelakaan tak membuat Ferry Santoso menyerah pada nasib. Dengan segala keterbatasannya, ia berjualan lumpia dulek demi menafkahi keluarga. Berikut kisah selengkapnya untuk Anda. Nama saya Ferry Santoso, tempat tinggal saya di Dukuh Lemburrejo, RT 2 RW 2, Desa Gadak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Setelah saya lulus kuliah bekerja, meninggalkan Lumpia dan saya mengadu nasib ke Jakarta, bekerja di sana. Di tengah proses saya bekerja di Jakarta, saya mengalami kecelakaan kereta api. Karena keterbatasan saya, ya apa boleh buat, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Kemudian saya hanya bisa kembali lagi seperti masa lalu, yaitu kembali berjualan lumpia lagi. Saya berkeliling lumpia dulu di area daerah Pedan dan Ceper. Harga lumpia sekarang, untuk harga sekarang yaitu 1.000 dapat 3. Jadi kalau 5.000 ya dapat 15. Sebelum pandemi saya bisa menghabiskan sekitar 1.500 lumpia dulu, karena sekarang pandemi saya paling hanya bisa menjual sekitar 700-800 lumpia. Ya, dulu waktu saya kecil SD itu makanan kayak gini tuh sudah ada. Ternyata di usia saya yang sudah 40-an itu masih ada. Jadi kayak kembali ke masa lalu, dan rasanya pun juga nggak berubah. Suka duka penjual lumpia dulek yaitu kalau kondisi hujan dan angin besar. Ya biasanya kalau seperti keadaan saya ini kan tidak bisa banyak berbuat. Pembeli yang sering membuli saya biasanya anak-anak kecil. Kalau saya sedang berkeliling kampung itu diikuti dari belakang, kemudian dikata-katain, "Weh nggak punya kaki, weh nggak punya kaki, buntung weh, buntung weh." Saat ini dengan keadaan seperti ini saya juga mempunyai usaha sampingan lagi, yaitu buka angkringan. Untuk pagi harinya ketika saya jualan lumpia itu ditunggu istri dan bule saya. Saya ada 4, udah besar semua. Kemudian yang paling kecil itu yang belum nikah masih ada 1. Dan saat ini saya tinggal hanya dengan istri saya dan 1 cucu. Saya bangga, soalnya suami saya tuh udah begitu, ya maaf ya udah cacat, tapi mau berjuang, jualan. Jadi sehari-hari itu bisa mendapatkan nafkah, ngasih nafkah untuk saya, untuk keluarga saya, untuk cucu saya, anak saya. Harapan yang saya inginkan sampai saat ini ya motor saya, Mas. Saya juga kalau keadaan ekonomi saya mampu ya saya inginnya juga memperbarui motor saya, karena motor saya sudah tua. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 1 orang pemuda tewas akibat tawuran yang terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.